Sosok Chani Kalawayit merupakan satu dari sekian banyak individu yang peduli terhadap kelestarian primata Indonesia. Ia mendedikasikan hidupnya untuk mempertahankan kelestarian hutan sehingga menjadi tempat yang nyaman bagi satwa liar. Saat itu ia masih berusia 15 tahun. Ketertarikannya terhadap owa membuat dirinya menghabiskan waktu di kebun binatang untuk mengamati primata tersebut. Sebagai anak kecil yang belum banyak mengetahui mengenai primata, ia hanya duduk sambil memperhatikan di depan kandang. Chani merasa owa tersebut perlu dibantu. Ia pun mengobservasi dan mempelajari kehidupan owa selama 5 tahun. Selama kurun waktu itu, ia menyadari bahwa primata tersebut hidup berpasangan dan setia seumur hidup mereka. Kebun binatang memiliki masalah untuk memasangkan owa, makanya selalu sendiri-sendiri. Jadi, saya saran betina dijodohkan dengan jantan. Itu ternyata berhasil, ujarnya saat menjadi pembicara di Institut Francis Indonesia di Jakarta Pusat pada Rabu 12 Februari 2020. Berkat observasi dan bantuan donatur selama 5 tahun, impiannya untuk menyelamatkan owa di Asia terwujud. Pada 1998, ia memutuskan terbang ke Kalimantan. Setahun sebelumnya, Kalimantan mengalami kebakaran hebat yang menghanguskan hutan di sana. Chani menyadari bahwa situasi darurat kala itu. Kali ini saya tidak akan kembali ke Prancis. Saya ingin membangun Kalawayit, kata dia. Perjalanan Chani tidak semulus yang dibayangkan. Di kala itu, ia hanya membangun sebuah pondok kecil dan memasang pelang Kalawayit yang merupakan nama yayasannya. Pondok itu terletak di Pararawen, Warateweh, Kalimantan Tengah. Kendala dana tidak memungkinkan untuk membangun sebuah tempat konservasi. Untuk mendatangkan donatur, Chani mengunggah sebuah foto dengan pesan, "Kalawayit sekarang sudah mendapatkan izin. Lihatlah, sudah ada satu bangunan," tulis dia. Dengan cara itu, menurutnya, orang akan tergerak untuk membantu owa di Indonesia. Akhirnya saya mendapatkan kehidupan yang saya inginkan, ucapnya. Setelah membangun sebuah pusat konservasi, tentu mempertahankan kelestarian bukan sesuatu yang mudah. Chani menceritakan, di tahun 1998, saat pemerintahan Presiden Soeharto, 90% lahan di Kalimantan diserahkan ke perusahaan kayu. Akibatnya, hutan primer di dataran Kalimantan musnah. Hutan primer dikenal sebagai hutan yang sama sekali belum disentuh manusia. Dahulu sudah tidak ada hutan primer, hanya tersisa 10% saja dan sulit dijangkau. Tetapi bukan berarti 90% seluruh hutan di Kalimantan hilang. Hanya hutan primer, itu sangat penting dibedakan, kata dia. Mayoritas penyebab kerusakan hutan ialah industri kelapa sawit. Industri kayu dan sawit memiliki peran yang berbeda, tetapi sama-sama merusak hutan. Menurut Chani, industri mengambil kayu yang memiliki nilai akan meninggalkan kerusakan hutan, tetapi tidak semua dihancurkan. Berbeda dengan industri kelapa sawit yang tidak menyisakan apapun. Dengan deforestasi yang begitu dahsyat, ia menilai banyak satwa ditangkap. Menurutnya, 20 tahun lalu, masyarakat menangkap satwa dengan membunuh induk dan menjual bayinya. Kini, oknum tersebut merupakan pemburu sekaligus pekerja perkebunan. Jadi, dulu satwa liar dicuri dari habitatnya. Hari ini, satwanya ditangkap pada saat habitatnya dimusnahkan. Kita mau kembalikan ke habitatnya tidak bisa. Itu menjadi persoalan yang sangat besar, ujarnya. Setelah hutan beralih fungsi menjadi perkebunan monokultur karena pembabetan hutan dan lahan di sejumlah daerah di Indonesia, menurut Chani, masyarakat harus mengubah pola pikir dalam bidang pelestarian alam.
misalnya dengan melakukan program yang nyata untuk mendapatkan hasil langsung demi menyelamatkan satwa yang tersisa. Waktu itu Departemen Kehutanan mengatakan, "Kenapa mau bikin program untuk owa? Karena yang terpenting orang hutan, bukan owa." Ini salah satu pola pikir yang salah, kata Shani. Ia menambahkan seluruh satwa yang ada di hutan harus diselamatkan. Caranya dengan mencari jalan keluar untuk satwa yang terdampak deforestasi. Menurut Shani, kegiatan kampanye, mengumpulkan dana, mendirikan sekolah, dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat merupakan hal umum untuk melestarikan alam. Di samping itu, banyak penelitian yang terbatas dalam mendokumentasikan kepunahan satwa, jumlah orang hutan, dan habitatnya yang tersisa. Namun, tidak diikuti dengan upaya penyelamatan yang melibatkan masyarakat sehingga hilang semua keanekaragaman hayati itu. Shani menuturkan, satu hal terpenting dalam membuat program pelestarian yakni lembaga swadaya masyarakat harus berkomitmen dalam jangka waktu panjang dan bukan hanya mengacu pada program 3 atau 5 tahunan. Ia khawatir saat program selesai dan diserahkan ke pemerintah atau masyarakat, di tahun ke-6 atau ke-7, proyek tersebut justru hancur dan tidak ada yang tanggung jawab. Setelah 5 tahun membangun proyek, apakah bisa menjamin hutan dilestarikan? Katanya. Tidak hanya konservasi dan rehabilitasi, Yayasan Kalaweit juga membuat sebuah radio dengan nama serupa. Radio Kalaweit merupakan suatu media kampanye yang di setiap acaranya disisipkan 40 detik pesan mengenai owa dan alam. Hal ini bertujuan agar masyarakat peduli. Radio ini juga menerima laporan dari masyarakat mengenai satwa yang membutuhkan pertolongan. Shani mengatakan medianya sudah melakukan siaran selama 17 tahun di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengarnya cukup signifikan, yakni sekitar 5.000 hingga 10.000 orang. Ia menyebut media radio sangat efisien untuk mengajak masyarakat dari tidak peduli sama sekali menjadi peduli dengan kelestarian alam. Ia mencontohkan sebagai 60-70% satwa yang datang ke Kalaweit merupakan bantuan dari para pendengar. Saat ini, sekitar 371 owa berada di Yayasan Kalaweit. Dengan jumlah tersebut, Shani menyebut Kalaweit telah menjadi program konservasi dan rehabilitasi owa terbesar di dunia. Ia menuturkan bahwa hal itu bukan sesuatu prestasi. Ia juga tidak berpuas diri dengan tingginya jumlah owa yang berada di tempat konservasi. Menurutnya hal itu hanya sebagian kecil yang berhasil diselamatkan, karena sebagian besar telah mati sebelum sampai di penangkaran. Jangan menganggap semua program rehabilitasi satwa liar yang ada di Indonesia sebuah solusi. Ketika sampai pun belum tentu satwa bisa kembali ke alam, ujar Shani. Ia justru berharap dapat melepas semua satwa liar itu sehingga tidak ada owa di Kalaweit. Sebab menurutnya jika masih ada yang berada di kandang, hal itu berarti suatu kegagalan. Semakin banyak masuk, semakin sedikit yang dilepas, kata dia. Ia menyarankan untuk memberi kehidupan yang lebih nyaman bagi satwa liar. Misalnya dengan tidak membeli sekalipun satwa, walau atas dasar rasa kasihan.